Assalamualaikum guys, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi di Pekan Rutin KSWI. Nah, yuk sekarang bersama aku nih Ilva Novita Dewi. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu ya. Stay safe ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah ready nih buat nyimak, semoga bisa nyimak sampai akhir ya. Dan jangan lupa buat dicatat. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas masalah cinta nih. Waduh, percintaan ya. Tapi ini bukan cinta-cintaan ala-ala ABG gitu ya. Bukan tentang dua insan remaja, bukan. Mentang-mentang ini lagi di mana-mana Valentine. Oh, ini bukan tentang itu ya. Nah, langsung aja. Kalau teman-teman sering dengar nggak? Teman-teman, sahabat-sahabat teman-teman, terus atau mungkin bisa aja kamu sendiri gitu ya, sering banget nyatain, aku tuh cinta kamu 100% deh, aku tuh cinta sama kamu, aku tuh cinta sama Rasul, aku tuh cinta sama Islam, aku cinta dan cinta-cinta yang lainnya. Kalau cinta nih ya, berarti kan harus ada bukti gitu, harus ada bukti yang benar-benar konkret gitu ya, kalau kita benar-benar cinta. Nah teman-teman tahu nggak bahwa bukti cinta itu tuh sebenarnya juga ada yang utuh, ada yang nggak utuh gitu. Nah, gimana dengan cinta yang utuh sih? Nah, cinta yang utuh itu kamu pasti akan merasakan, kamu pasti akan butuh akan cinta itu, kamu pasti akan merasakan indahnya cinta itu. Nah, kamu juga tahu jelas gitu, siapa sih yang aku cinta, kepada siapa aku mencintai. Nah, di sini dalam buktinya pasti akan diupayakan sepenuh hati untuk terus mengutuhkan rasa cinta. Walau begitu, walaupun ada ya yang bukti cintanya utuh, tapi ada juga yang bukti cintanya itu hanya setengah hati, nggak utuh. Terus gimana ya kalau misalnya cintanya nggak utuh, buktinya hanya cinta setengah aja? Ada buktinya, ada yang dirinya itu cinta sama Allah, dirinya itu cinta sama Islam, tapi karena keadaan yang membuat cintanya itu hanya dalam diam, yang membuat bibirnya itu kalau untuk mengucap dan kakinya pun tak sanggup untuk melangkah. Kita mencintainya dan ingin membuktikannya, namun karena keadaan lah yang kita menjadi gak mampu untuk membuktikannya. Selain karena keadaan, ada juga yang cintanya itu tak utuh, cintanya tuh hanya setengah hati, karena kita nggak tahu, karena kamu nggak tahu apa itu cinta kepadanya, apa itu cinta yang sebenarnya. Kamu tak punya alasan untuk mencintainya. Dan bagaimana bukti cinta itu jika kita tak utuh? Maka tak akan nampak bukti-bukti cinta kita kepadanya, bukti-bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Islam. Atau nampak, tapi hanya setengah hati, hanya setengahnya yang menampakkan, karena cinta kita yang tak utuh. Nah, yuk teman-teman, coba deh kita renungin bareng-bareng. Selama ini, apakah cinta kita itu udah terbukti dengan seutuhnya, atau hanya setengah hati? Cinta kita kepada orang tua kita, bukti kita cinta kepada orang tua kita itu utuh atau enggak? Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Islam, sudahkah kita buktikan cinta kita? Sudahkah utuh bukti dari cinta-cinta kita? Faktanya nih teman-teman, ada orang yang mengaku cinta dengan Islam, tapi malah menghina Islam. Menurut teman-teman, orang seperti ini apakah cintanya utuh? Ada yang mengaku dirinya Islam, tapi diam saat Rasulullah dihina. Apakah yang seperti ini cintanya utuh atau tidak?
jika ada seseorang yang ingin berjilbab, ingin sholat di awal waktu, namun karena pekerjaan, karena tuntutan yang ia belum laksanakan, ia jadi belum bisa melaksanakan dengan maksimal, cintanya utuh atau enggak? Penampakan dari bukti cintanya itu utuh atau enggak? Coba deh teman-teman renungin. Coba teman-teman pikir. Menurut teman-teman di sini, apakah bukti-bukti cintanya utuh? Dan selama ini dari diri kita sendiri, apakah kita yang mengaku cinta dengan Allah, mengaku cinta dengan Rasul, mengaku cinta dengan Islam, sudahkah kita membuktikan cinta itu? Nah, gimana nih dengan orang yang belum cinta, belum mencintai sesuatu? Kita yang tidak tahu sesuatu, pastikan kita yang belajar mengenal itu kan. Nah, sama halnya dengan cinta. Jika kita belum mencintai, maka belajar untuk mengenal. Jika kita belum cinta sama Islam, maka belajar mengenal Islam. Teman-teman di sini, yang di grup ini, insya Allah di sini kan pasti pengen belajar Islam kan, pengen mencoba mengenal cinta Islam gitu. Yang nggak mungkin kalau di sini teman-teman pengen benci Islam, nggak mungkin kan. Nah, masya Allah banget kan teman di sini dengan KSWI ya. Kita bisa belajar Islam bareng-bareng, kita bisa mengenal Islam bareng-bareng, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal renungin nih. Sudah kenal Islam seberapa banyak? Sudah kenal dengan Islam seberapa banyak? Seberapa cinta kita kepada Islam? Seberapa banyak kita belajar tentang Islam? Nah, teman-teman, kita sebagai orang muslim itu harusnya bersyukur kita udah kenal Islam duluan. Kenapa? Kenal Islam itu seru banget loh. Kenapa enggak? Kita kan jadi tahu gitu ya, dalam bersikap kepada orang lain, dalam sikap dengan diri kita sendiri, dengan orang tua gitu ya. Kita jadi tahu juga apa-apa yang Allah suka, apa-apa yang Allah nggak suka, apa-apa yang Allah ridho dan yang enggak gitu kan. Jadi kita juga memiliki keinginan untuk tambah taat sama Allah, bener nggak? Ya kan? Dan satu lagi, bahwa kita kenal Islam itu adalah orang-orang yang beruntung loh. Kita menambah taat kita kepada Allah itu termasuk orang-orang yang beruntung loh. Kenapa? Dalam hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang terlaknat. Nah, makanya kita harusnya jadi lebih taat lagi. Kita harus lebih kenal lagi sama Islam, karena kenal Islam itu seru banget. Ya kan, kita jadi orang-orang yang beruntung. Jadi teman-teman di sini ya yang belajar bareng sama KSWI itu termasuk orang-orang yang beruntung, insya Allah. Orang-orang yang Allah itu ridho, insya Allah. Itu tadi dalam hadis ya teman-teman, jadi orang beruntung. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri bagaimana nih? Nah, salah satunya ini ada dalam surat Al-Imran ayat 104 nih teman-teman. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Salah satunya ya, salah satu untuk menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, lalu apalagi selain itu di dalam Al-Quran ada bagi kamu orang-orang yang bertakwa. Ini jelasin dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Selain itu masih ada banyak lagi teman-teman. Ada yang orang yang bertimbangannya karena kebaikannya, orang yang mengikuti Rasulullah ya, yang mengikuti Rasulullah dan mencintai Rasulullah, orang yang berteguh hati dan banyak menyebut Allah,
orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, orang yang beriman, dan masih banyak lagi teman-teman. Dalam Al-Quran itu banyak banget untuk jadi orang beruntung gitu ya. Dalam Al-Quran banyak banget. Ini pasti menjadi pertanyaan nih. Kalau udah cinta, aku harus apa? Ya kan. Gimana kalau kita udah cinta? Kita udah cinta sama Allah kok, Kak. Udah cinta sama Islam, aku udah cinta sama Rasul. Yang pertama, memotivasi diri untuk menambah cinta kita. Untuk menambah bahwa kita emang benar-benar cinta. Kita membuktikan, mengupayakan ya tadi. Mengupayakan dengan sepenuh hati kalau kita emang benar-benar cinta. Gimana Anda mendapatkan cintanya? Mendapatkan cinta Allah. Nah, ini ada dalil gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghinakan wali kekasihku, ia telah terang-terangan memusuhiku. Wahai anak Adam, engkau tidak akan mendapatkan apa saja yang ada padaku kecuali dengan melaksanakan perkara yang telah aku fardukan kepadamu. Hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan ibadah sunnah, maka pasti aku akan mencintainya. Nah, itu teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir ya. Bagaimana mendapatkan cinta Allah gitu ya. Orang yang Allah cintai itu akan menjalankan kewajiban-kewajibannya, lalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Maka teman-teman, kalau udah cinta gimana? Mendapatkan cintanya Allah? Terus melakukan kewajiban kita sebagai hamba, beribadah kepada Allah. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang bukti cinta setengah hati gitu ya. Bahwa kita tuh memang dalam mulut itu sering kali berbicara tentang cinta. Aku cinta, benar-benar aku cinta. Tapi terkadang bukti yang kita kasih itu belum sepenuhnya, belum utuh. Maka dari itu bersama KSWI kita bareng-bareng utuhin cinta kita bareng-bareng di KSWI. Oke, sekian dari aku. Kita kembali lagi di minggu selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu kembali di Pekan Rutin KSWI. Nah, mohon maaf dari aku jika ada salah kata dan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.